Ada reseller yang free dan juga reseller VIP. Nah, bedanya kalau reseller yang free itu mereka mendapatkan fasilitas bimbingan dari kita, cuman mereka mendapatkan komisi kurang lebih 15% per sales. Nah, kemarin saya juga memberikan eh, khusus ya bagi member-member teman-teman yang mendaftar dan melis ya, yang mengisi list. Nah, itu udah direkap sama tim saya. Ya, mungkin lagi dijapri satu-satu. Nah, nanti mereka akan masuk dalam reseller VIP yang dimana nanti saya akan bimbing langsung teman-teman supaya kita langsung bisa menghasilkan penjualan melalui digital marketing dengan produk-produk yang nanti kita siapkan. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, sebelum ke topik pembahasan, kita akan sedikit sharing-sharing dulu ya, eh, memperkenalkan diri dulu ya teman-teman semua. Yang nanti silakan perkenalan lewat chat supaya mungkin bisa saling mengenal ya, dari mana aja ya asalnya, domisilinya, dan juga eh, aktivitas sehari-hari apa gitu. Jadi supaya saya mengenal teman-teman domisili dari mana, supaya nantinya ke depannya saya akan buat entah gathering atau kopdar atau mungkin nanti buat distrik-distrik ya di tiap-tiap kota. Jadi nanti ada diskusi ya bareng-bareng teman-teman yang di satu kota ya kan, apa yang menjadi kendala dan apa yang menjadi eh sharing ilmu untuk apa, untuk kemajuan bersama juga gitu ya. Dan nanti kalaupun saya berkunjung ke kota teman-teman masing-masing ya, kita bisa adakan event di situ. Nah, teman-teman bisa memegang entah nanti IO-nya ya, entah nanti teman-teman sebagai penanggung jawab di situ untuk apa, supaya acara bisa berjalan dengan baik. Karena kan di kota itu mungkin saya nggak tahu nih ya, misalkan dari konsumsinya ya atau dari tempat yang bagus itu seperti yang kayak gimana gitu. Nah, mungkin dari teman-teman pun bisa nanti menjadi apa, perwakilan lah di situ. Karena nanti rencana ke depan memang saya akan lebih fokus untuk membangun ini. Kenapa? Karena nantinya kita nggak hanya sekedar jualan e-course atau kelas, tapi lebih dari itu. Jadi gini, saya pun juga memang ada beberapa lini bisnis juga yang nanti bisa kita apa integrasikan ke proyek-proyek yang nantinya kita jalankan. Jadi kalau teman-teman yang berprestasi di sini ya, di bawah bimbingan saya, nah nanti kan dari komisi ya, itu bisa dijadikan modal teman-teman ya, entah nanti teman-teman buka kantor di sana, nanti eh, jadi cabang di sana untuk lembaga apa bimbingan belajar di ISC ya, nanti bisa buka di situ. Atau mungkin di bisnis yang nanti bisa teman-teman jalankan, entah misalkan oh saya ada ide bisnis misalkan mengolah bisnis apa misalkan ya, entah bisnis bidang kalau saya memang beberapa bisnis di bidang ini ya, sampah-sampah apa pengolahan sampah gitu. Nah, mungkin dari situ bisa dikembangkan gitu. Jadi nggak hanya terpaku di satu, kalau kata guru saya nggak hanya terpaku di satu income gitu, tapi beberapa income
bisa kita coba gitu. Yang penting di sini menjadi eh, mengasah skill teman-teman dalam segi negosiasi, dalam mindset, dalam pembentukan karakter, kebiasaan yang nantinya itu bisa teman terapkan ke lini bisnis yang nanti bisa kita kolaborasikan dengan perusahaan saya gitu. Oke, mungkin itu aja ya sharing-sharing saya pada malam hari ini. Oke, saya akan coba buka slide. Oke, oke ya udah kelihatan ya. Eh, bentar. Oke, bentar. Oke, oke. Ini profil ya, profil dari perusahaan yang saya bangun bersama tim. Yang insya Allah kita bersama-sama juga untuk memajukan ekonomi ya masyarakat melalui apa? Melalui eh ya oke Pak. Oh ya ini saya sapa dulu ya. Ada eh sampai Pak Catur dari Pacitan ya. Oke Pak Sugiyarta oh dari Palu kerjaan sales promotor. Terus juga Pak Ani dari Sidoarjo dan Bu Halimah dari Kendal IRT. Oke, ini Pak Catur istrinya ya UMKM ikan tuna. Oke, kita lanjut. Nah, jadi memang perusahaan ini dibentuk itu berdasarkan pengalaman saya juga beberapa ya berkiprah di dunia investasi pasar modal yang dimana alhamdulillah sampai saat ini masih banyak permintaan dari teman-teman yang memang memiliki kendala-kendala ya dalam segi bagaimana dia mengolah portofolio beberapa emitennya yang dimana itu mereka masih sedikit masuk di saham-saham yang kurang tepat gitu. Jadi kalau mereka kurang tepat di saham-sahamnya itu jadinya menjadi satu problem, satu masalah. Nah, itulah yang saya terus gali gitu. Nah, jadi ini hadir untuk supaya memberikan solusi kepada investor, khususnya investor yang berbasis syariah. Terus kalau yang nggak syariah gimana, Coach? Banyak juga non-Muslim yang ikut acara-acara kelas saya juga, yang memang mereka eh, menerapkan ilmunya gitu, ilmunya dari beberapa program-program atau kelas-kelas saya gitu. Jadi nggak hanya basically fokusnya ke syariah doang ini. Ya non-Muslim pun belajar gitu ya. Jadi nggak menutup kemungkinan semua bisa belajar di sini. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini Livestock Center ya, perusahaan rintisan yang bergerak di pendidikan pasar modal syariah. Nah, kita pun juga pengalaman ya, hampir ratusan alumni, ya baik online dan offline. Terus juga kalau teman-teman ngikutin FB saya juga kemarin sempat juga ya share juga, itu ada saya dipanggil juga tuh waktu kurang lebih di bulan Juni ya, di bulan Juni itu oleh dokter ya,
doktoral yang memegang Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan di Banten. Itu namanya Resna, Dokter Resna. Nah, itu beliau memanggil saya untuk mengajarkan saham ke beliau gitu. Jadi beliau non muslim gitu. Beliau non muslim ngambil private saham sekitar 6 juta waktu itu ya. Itu hanya 2 kali pertemuan waktu itu, walaupun saya buatnya 3 kali pertemuan ya. Cuman dia 2 kali pertemuan itu kita kebut. Satu kali pertemuan itu 2 jam. Nah, jadi memang saya batasin 2 jam. Jadi kalau 3 kali pertemuan berarti 6 jam. Nah, ya alhamdulillah beliau sekarang udah profit di saham-saham bank ya. Jadi saham-saham Bank BRI, Telkom juga udah profit dan Bank BCA. Nah, jadi seperti itu. Oke, lanjut. Ini visi kita ya, visi kita menjadi lembaga pasar modal syariah ya, dan juga insya Allah ribuan cabang insya Allah ya. Karena kenapa kok terlalu optimis nih Mas Farhan nih ribuan cabang? Karena gini, sekelas Indomaret, Alfamart aja puluhan ribu cabang gitu ya. Kita dengan market yang kemarin saya bilang 140 juta, itu nggak mungkin ya cuman puluhan cabang ya atau ratusan cabang gitu untuk bisa menjangkau mereka gitu. Artinya butuh ribuan cabang itu untuk apa? Supaya jadi tempat diskusi masalah mereka apa ya kan. Nah, itulah makanya nanti kita buat program itu. Oke, dan cetak 10.000 trainer. Nah, trainer ini kegunaannya memang nanti nggak fokus di saya doang gitu. Karena kalau saya sendiri doang, cukup challenge karena memberikan pendampingan ke 1.000 orang aja. Kalau mereka bertanya dalam satu waktu, itu cukup challenge gitu ya untuk saya sendiri gitu. Jadi membutuhkan juga nanti tim-tim yang bisa menghandle orang-orang yang mengikuti acara entah webinar, entah kelas ya, entah kelas online atau workshop gitu, yang nantinya dipegang oleh para trainer yang udah certified gitu. Jadi nanti lembaga ini membuka certified dari para trainer tersebut. Jadi trainer nggak sembarangan trainer yang memang dia udah berlatih dulu selama 3 bulan sampai memang benar-benar memahami gitu bagaimana kondisi pasar saham seperti apa, bagaimana cara menganalisa fundamental perusahaan, melihat berita-berita, isu-isu berita dari perusahaan gitu ya, di media dan segala macam. Dan seterusnya ya selalu inovasi ya dalam pembelajaran dan seterusnya. Oke, lanjut. Nah, ini beberapa tim yang udah saya bentuk ya, kurang lebih ada sekitar hampir 10 ya. 10 tim yang sekarang membersamai saya untuk membangun sebuah perusahaan ini supaya perusahaan ini bisa tercapai semua visi dan misinya gitu. Karena nggak bisa saya membangun perusahaan hanya cuman seorang diri gitu. Oke. Nah, kita mengadakan workshop, online course dan coaching ya. Nah, salah satunya juga nanti saya akan coba paparkan ya beberapa website-website yang udah berjalan. Oke, maaf ya, bentar.
Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, ini beberapa kelas-kelas nanti yang nanti kita akan buat ya sesuai dengan segmentasi market gitu. Sesuai dengan segmentasi market supaya apa? Supaya kita lebih mudah menjangkaunya gitu ya. Nah, jadi konsep dasar kelas ini memang kalau saya memang konsepnya gini, kita menjual dulu yang harga-harga 200.000 ya, 200.000 yang basic. Minimal mereka tahu dulu, mereka belajar dulu tentang basic investasi saham itu seperti apa. Dan nanti mereka juga bisa mengembangkan dulu dana-dana tabungan-tabungan yang mereka miliki. Nah, jadi gitu ya. Nah, jadi setelah itu baru ketika udah 1 bulan berjalan, mereka melakukan investasi, baru kita akan cek, cross check, dia udah bener belum investasinya gitu ya. Apakah masih salah atau enggak gitu. Nah, biasanya kelihatan tuh kan dari portonya dia. Saya contoh ya, contoh. Saya kasih contoh langsung supaya kita banyak studi kasus. Oke, kita langsung nah ini contoh nih, contoh. Misalkan saya chat ya sama Pak Asja ini. Jadi dia udah ikut kelas basic gitu, udah ikut kelas basic. Nah, ketika dia udah ikut kelas basic ya, ini saya tawarkan program baru gitu. Nah, kan saya udah ikut kelas milenial aja bolehkah? Ini dia maksudnya udah pernah ikut kelas milenial itu kelas yang basic yang harganya kisaran 200 ribuan itu waktu itu. 249.000. Nah, sinilah mulai saya gali gitu. Malam gitu, malam Om Porto saya lagi merah. Nah, jadi di sini kita menjadikan sebagai konsultan. Makanya teman-teman yang reseller itu kalau udah punya customer kayak gini, teman-teman minimal udah paham dulu gitu, udah paham, udah pernah terjun dulu di investasi ini. Supaya nanti teman-teman bisa menjadi konsultan mereka gitu. Ya. Nah, kalau konsultan mereka kan nanti mereka mau ikut program kita yang advance, yang program 20 juta pertama dari saham. Nah, kita udah tahu budget mereka berapa gitu. Dari apa? Dari penggalian ini gitu. Nah, porto saya merah, kenapa nggak bilang kan? Nah, ini saya bilang gitu. Coba sini saya cek. Nah, kita mancing mereka gitu. Oke, di screenshot sama dia. Nah, di sini porto dia nih. Jadi portonya dia. Oke, bentar. Nah, di sini kelihatan ya portonya 31.900.000. Nah, kalau budgetnya udah di atas 30 juta, nggak mungkin kalau dia di cash ya, cash di bank itu nggak mungkin di bawah 500.000, nggak mungkin menurut saya. Karena dia aja berani gitu, invest sebesar ini gitu. Nah, di sini ini ya saham dia lagi turun. Nah, jadi gitu kita gali dulu sebelum kalau ini yang khusus untuk yang udah mendaftar di basic. Kalau yang nanti kita menawarkan ke yang belum pernah ikut kelas, itu ada lagi. Ini saya coba dulu untuk bagaimana teman-teman nanti menggali ya kalau mereka udah jadi customer teman-teman gitu.
Nah, jadi udah ketahuan kayak gini barulah ya. Nah, kita gali lagi, parah banget. Apa sih masalahnya dia? Saya lagi kurang kontrol, sibuk kerjaan. Nah, ini masalah lagi gitu. Jadi bener-bener kita menjadikan mereka tuh sebagai apa ya? Curhatan mereka lah. Oh, saya kurang kontrol karena sibuk kerjaan. Nah, apa nih solusinya gitu? Nah, jadi kayak gitu. Nah, kasihlah bukti-bukti yang udah daftar, ya segala macam. Terus fasilitasnya apa aja. Nah, dia nanya advance sama kelas premium bedanya apa. Nah, kita jelaskan. Nah, pokoknya seperti itu. Kalau teman-teman yang nggak bisa jelaskan gimana? Ya udah, nanti ada tim saya yang bisa menjelaskan. Ya, kalaupun nanti saya ada waktu, saya bisa bantu menjelaskan. Ya, ya. Jadi saya juga insya Allah akan bantu teman-teman juga yang nanti ingin ada penjelasan lebih detail. Oke, jadi itu satu. Jadi kita menggali gitu. Itu untuk yang repeat order ya. Jadi kalau dibilang saham itu eh wah susah nih susah jualnya atau wah kayaknya nggak cocok nih. Nah, ini saya kasih tahu dulu gitu. Sebelum ke topik bagaimana mencari customer supaya mereka nanti bisa gabung gitu, gabung di kelas kita. Nah, ini saya kasih tahu bagaimana supaya nanti teman-teman yang ada member yang udah daftar, ini kita tarik lagi mereka gitu. Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan saya broadcast, dia bilang ikut gitu. Saya kira nggak ada WA, cuma Telegram. Nah, ini kita ikutin gaya ininya dia gitu. Ya, gayanya ininya dia, gaya cakapnya dia. Dia pakai emot ketawa, kita ikut ketawa gitu. Ya, jadi gitu. Jadi yang nggak kaku banget gitu. Nah, gimana Mas ini kan gitu. Dia nanya. Nah, terus saya gali, coba screenshot gitu fotonya. Supaya apa kita supaya gampang nawarin produk lagi ke dia. Nah, Pak Albert ini dia udah ikut advance loh. Waktu itu 2,5 juta gitu. Nah, ini awalnya awalnya saya kira ibu-ibu gitu. Ternyata memang mas-mas. Ini saya Vanes yang dulu pernah chat dan ikut kelas advance. Jadi dia pernah ikut kelas yang 240.000 yang basic, upgrade ke kelas advance, ya. Nah, ini dia mau upgrade lagi ke program saya yang 20 juta itu. Nah, ini dia tapi dia modalnya 20 juta. Oh, berarti eh bukan program 20 juta lagi, berarti udah di program 100 juta gitu. Karena modal dia udah di 21 juta gitu. Nah, ini berarti masuk ini. Nah, kalau modal di atas 20 juta. Nah, ini kalau dia udah benar-benar penasaran, padahal udah ikut kelas Span, mau ikut lagi. Jadi total dia eh hampir mengeluarkan mungkin hampir 5 jutaan nih. Gitu ya, untuk ikut kelas lagi. Nah, jadi gitu. Teman-teman pun nanti juga bisa gitu. Kalau serius ya ikut bimbingan dari saya, nanti teman-teman pun juga akan merasakan gitu. Bagaimana sih supaya kita bisa menawarkan kembali produk-produk yang dari ISC itu sendiri. Oke, kita lanjut ke komisi ya supaya lebih melek lagi gitu ya. Oke, bentar. Nah, jadi gitu ya, teman-teman.
Oke, untuk komisi itu kita memberikan kurang lebih di 30% ya, proses. Ini khusus yang kelas basic. Oke, oke, bentar. Nah, ini khusus kelas basic. Nah, kalau komisi 20% profile. Nah, ini komisi ya, ini upgrade ya. Komisi upgrade kelas. Nah, ini untuk kelas basic. Nah, ini untuk yang upgrade kelas. Komisi 20% untuk yang advance. Komisi advance sama komisi yang 20% juga per sel. Itu untuk program-program yang program bimbingan, program pendampingan. Nah, oke. Oke, bentar. Nah, jadi ini ya, ini yang nanti teman-teman bisa dapatkan. Jadi tetap saya akan memberikan benar-benar memanjakan teman-teman ya agar income teman-teman itu bisa terus bertambah gitu. Nah, jadi dari mereka yang ikut kelas basic ini ya harganya mungkin di kisaran 249.000 ya sampai mungkin 15.000. Nah, kalau mereka upgrade kelas ya kelas advance mereka teman-teman dapat lagi gitu. Nanti teman-teman dapat lagi ya, dapat lagi 20%. Jadi ini di sini dapat, di sini dapat. Dan juga kalau dia dari advance mau ada program pendampingan khusus, teman-teman dapat lagi 20%. Jadi semua tersistem nanti nantinya. Jadi memang saya nanti akan buat sistem seperti itu supaya apa nanti teman-teman ya bisa terus mendapatkan komisi dari upgrade kelas mereka gitu. Oh ya, saya belum masukin yang kalau mereka mau ikut yang private secara langsung tatap muka ya. Nah, teman-teman juga masih dapat lagi gitu. Kisaran mungkin di 10% di bawahnya nanti. Nah, dan ini pun juga akan terhitung masuk reward penjualan. Nah, kalau reward penjualannya ini ya, yang udah saya buat ini ini tanpa batas waktu, cuman ini saya buat periodenya itu Desember. Ini tanpa batas waktu, teman-teman. Jadi tanpa batas waktu kita buatnya. Jadi teman-teman bisa kapanpun ya tercapainya. Nah, nanti teman-teman bisa klaim. Cuman kalau ini kan sistemnya teman-teman harus mengumpulkan gitu. Teman-teman harus mengumpulkan. Jadi mengumpulkan poinnya. Ya, misalkan
contoh misalkan poin teman-teman udah 500 sales gitu. Sedangkan penjualannya misalkan 1000 sales gitu. Terus teman-teman pengen MacBook ya. Ya udah dikurangin aja poin yang 500 sales itu. Jadi 500 sales itu dilanjutkan kembali bisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan sel saya 50 mau saya ambil semua, bisa. Cuman nanti mulai dari nol lagi. Nah, tapi kalau nanti nanti upgrade ini kan lagi rewardnya. Nanti saya belum ini lagi ya, belum buat rinciannya lagi. Nanti nyusul saya akan buat. Nah, jadi gitu, teman-teman. Jadi benar-benar nantinya teman-teman dimanjakan ya dengan beberapa fasilitas reward dari kita dan juga fasilitas komisi-komisi dari kita. Nah, nantinya kita juga akan buat acara gathering, kopdar segala macem ya. Kalau teman-teman yang udah mencapai paling enggak ya, ya misalkan emas misalkan, ya nanti kita buat acara, saya buat acara misalkan di hotel mana di daerah Jakarta misalkan, teman-teman kita undang ya, kita berikan apresiasi gitu di acara tersebut gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, sekarang mungkin ada teman-teman yang bertanya, eh kalau 50.000 soals itu wah besar nih Mas Farhan segala macam. Oke, kita sekarang coba ini dulu ya, breakdown dulu. Kenapa kita breakdown? Karena gini, setiap permasalahan di dunia penjualan itu karena pikiran kita itu terlalu menganggap besar suatu hal. Kayak 50.000 sales itu terlalu besar di pikiran kita. Berarti harus ada pembandingan. Pembandingan dari apa? Dari 50.000 sales itu. Nah, oke. Kita cek dulu ya. Nah, kita cek dulu data dari uh, kita cek market ya di Indonesia. Nah, karena memang kita fokus ya ke karyawan ya. Supaya apa? Supaya cepat ya penjualan. Nah, kita cek jumlah karyawan di Indonesia itu berapa gitu. Supaya kita tahu datanya ya. Nah, datanya. Nah, di sini berdasarkan data Badan Pusat Statistik ya, jumlah angkatan kerja di Indonesia itu 144 juta jiwa. Nah, kita masukin misalkan 144 juta jiwa. Kenapa saya milihnya itu tenaga kerja? Karena mereka pasti sudah punya KTP. Jadi kalau mau daftar sekuritas pasti mudah. Dan juga mereka punya penghasilan gitu. Kita mau tawarkan kelas 249.000 ya, asalkan memang penawaran kita tepat dan dia memang memberikan apa respon, nah itu bisa closing karena budgetnya ada gitu. Market 144 juta eh, eh, karyawan aja ya karyawan. Nah, 144 juta ya kalau dijabarkan dari jadi nol kurang lebih seperti ini. Nah,
144 juta orang. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ini kan masih terlalu besar. Kita perkecil lagi gitu. Oke, perkecil berapa nih? Oke, 10% dari sini gitu. Berarti kan kalau 10% itu 14.400.000. Berarti 14.400.000 orang. Masih terlalu besar untuk kita jangkau, atau lagi mungkin bisa bersama tim itu butuh waktu juga gitu. Oke, kita perkecil lagi. Jadi bagaimana pikiran kita terus kita breakdown gitu. Kita breakdown 1%-nya itu kan 1.440.000. Oke, 1 juta masih terlalu besar, Mas Farhan. Oke, ini 1% loh, 1% dari eh, dari 144 juta. Masih besar juga 1%. Oke, kita perkecil lagi jadi 0,1%. Berarti kan 144.000. Nah, ini 0,1% gitu kan. 0. % dari jumlah market. Oke, ini 0,1%. Nah, yang di atas ini 1%. Gitu. Ini 1%. Nah, jadi seperti itu ya. Kita cara membuat pemikiran kita terbuka dulu gitu. Nah, ini 10%. Nah, ini kalau ini masuk akal. Oh, terus kalau misalkan masih terlalu besar lagi, ya oke, kita perkecil lagi gitu. 0,1% berarti kan 14.000 orang gitu. Nah, 14.000 orang gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari kacamata ini, maka kan kita tahu, oh berarti saya cuma ngambil 0,01% dari jumlah market yang ada gitu. 144 juta orang gitu. Berarti kan masih di pikiran kita itu masih kecil nih gitu. Nah, apalagi kalau kita lihat dari sini 0,1%. Oh, berarti masih masuk akal nih. Saya cuma ngambil 0,1% doang gitu. Jadi gitu teman-teman. Jadi cara berpikirnya harus benar-benar kita cari dulu, ya, cari tahu dulu apa yang menjadi penyebab pikiran kita itu punya mental block, punya penghalang gitu. Kalau penghalangnya itu adalah dari niat kita yang salah, ya kita rubah niat kita untuk apa. Oh, saya mau buat supaya saya bisa membahagiakan keluarga saya. Oh, saya bisa eh, supaya saya bisa punya aset di akhirat, bisa sedekah, bisa eh, umroh ya. Umroh kalau perlu, umroh tiap tahun umroh gitu. Ya. Jadi ada emosional kita untuk ngejar sesuatu gitu. Jadi nggak hanya berpikir oh duniawi aja nih gitu. Tapi kita berpikir juga ke akhirat juga gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau bayangkan kalau teman-teman ya
misalkan reward mobil misalkan. Ya, betapa bahagia ya mungkin anak kalau teman punya anak gitu ya. Mereka bisa jalan-jalan ya atau kalau misalkan keluarga ya ibu lagi sakit lagi ini kita nggak perlu repot-repot lagi nih kalau hujan kan masa kita harus ini walaupun juga ada ya taksi kita bisa mesen cuman kan kita butuh kecepatan waktu gitu kalau taksi ya mungkin kalau hujan deras mereka pun juga ya menunggu gitu nyari jalannya segala macam. Nah kalau gitu kalau teman-teman punya mobil sendiri ya pasti bermanfaat tetangga lagi sakit ini segala macam ya sok bisa jadi pahala ya kan pinjemin tetangga pahala hitung dibuat sholat ah pahala juga gitu ya enggak kita tetap butuh juga gitu butuh juga ya alat seperti ini untuk apa untuk ibadah gitu kan seperti itu nah jadi gitu teman-teman ya jadi ini saya buat memang khusus teman-teman yang memang serius yang memang serius dalam bimbingan saya. Oke, ini beberapa saya tunjukkan ya beberapa website yang udah berjalan juga gitu ya. Oke, bentar. Nah, ini yang udah berjalan website-websitenya dari beberapa agensi saya juga. Nah, ini ya. Oke, ini beberapa website-website ya yang landing page yang saya jalankan ya bersama tim juga. Nah, ini saya sendiri ya. Nah, nanti juga nanti bisa teman-teman nanti juga akan mendapatkan landing page seperti ini gitu. Jadi semua testimoni, penjelasan segala macam udah ada di landing page. Nah, ini yang kedua ya. Ya, ini rahasia trade saham. Nah, ini testimoni-testimoninya gitu ya. Nah, jadi enaknya memasarkan ini satu orang nggak perlu disuruh jualan. Masuk kelas ini mereka udah bisa menghasilkan uang. Mereka nggak perlu nyari pembeli, nggak perlu nyari bangun bisnis dari nol segala macam gitu. Karena memang kita mencetak para pemilik perusahaan gitu, investor gitu di pasar modal di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Jadi mereka benar-benar menjadi investor di perusahaan-perusahaan BCA ya atau Bank Syariah Indonesia ya dan masih banyak lagi gitu. Ini yang advance. Nah, ini ya.
Nah, ini. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Nanti juga ada website-website seperti itu. Oke. Bentar. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi nanti akan ada bimbingan dari saya dan nantinya teman-teman juga difasilitasi landing page ya atau web promosi yang nanti siap teman-teman gunakan untuk menjelaskan ke para calon peserta ya atau juga calon member yang akan daftar di kelas rahasia trading saham ya yang nantinya mereka benar-benar belajar bagaimana menjadi investor saham yang baik gitu. Nah, kenapa kenapa kelas ini memang menarik? Satu memang setiap orang itu ada gengsi yang jualan. Mereka jualan itu gengsi. Kalau di sini teman-teman pasti punya skill jualan dan juga punya niat ya. Niat jualan itu untuk apa? Ya, untuk supaya mendapatkan keuntungan lebih besar gitu. Cuman beda sama orang yang dia udah deh saya mau fokus kerja aja saya tuh kalau jualan tuh takutnya nanti dicemooh sama teman-teman saya ini segala macam. Nah, itu sebenarnya menarik gitu ya, menarik untuk nanti kita ini lagi gitu, kejar masalah itu. Mau nggak kita kasih solusi nih? Nggak perlu jualan tapi bisa cuan loh. Buat buat kalimat yang dia itu bertanya gitu. Emang bisa gitu. Mau nggak saya kasih solusi? Nggak perlu nyari pembeli, nggak perlu bangun bisnis dari nol, nggak perlu nawarin apapun ke orang-orang, cukup sediakan modal eh ya mungkin 500.000 sampai 1 juta bisa cuan loh. Nah, pasti dia berpikir gimana caranya, coba ajarin dong ini. Nah, ya udah tawarin lah kelas itu. Jadi gitu teman-teman. Jadi bener-bener mudah lah nanti, insya Allah mudah berjalannya waktu karena kebanyakan orang itu khususnya teman-teman entah buruh ya entah pekerja segala macam itu nggak nggak punya passion di bidang penjualan atau pemasaran gitu. Kalaupun mereka passion di situ hanya segelintir orang, hanya orang-orang yang memang ya kalau kata saya terpilih gitu ya, terpilih. Jadi memang mereka terpilih gitu untuk terjun di situ. Karena apa? Nggak semua orang punya mental yang kuat di dunia penjualan. Karena ya berbagai tolak menolak gitu ya. Kan itu harus siap mental. Bagaimana cara strategi kita ya gitu ya. Supaya orang yang nolak ini bisa kita ajak komunikasi dengan baik segala macam gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu dulu aja eh, presentasi saya pada malam hari ini. Jika teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Berkembang ya, tabungan dia mau berkembang, tapi dia bingung, nggak ada ide untuk mengembangkan tabungannya. Kalau dia mengembangkan tabungannya itu ke satu usaha yang dia sendiri belum punya pengalaman di dia usaha itu, pasti ragu gitu. Takutnya nanti modalnya itu jadi barang-barang yang nggak laku, maka ya udah nggak jadi apa-apa gitu ya. Nah, di sini kita kasih solusi gitu. Jadi untuk kalau saya sih 3 poin ini ya
kita fokus guys. Oh iya, anak muda, mahasiswa lupa. Nah, mahasiswa atau mahasiswi nih. Ya paling kita fokus tempat ini sih. Ya, jadi cuman yang paling banyak marketnya ini sama eh ini juga sih. UKM ya, UKM ya. UKM ini. UKM itu menurut data aja ada 60 jutaan lebih gitu. Ini pekerja ada 140 juta lebih. Jadi seperti itu ya, Pak Joko. Tadi pertanyaan lanjutan, mereka ada di mana ngumpulnya? Yang ngumpulnya di banyak hal gitu ya. Entah nanti misalkan mereka biasanya berkunjung di Facebook mana nih? Misalkan mereka Facebook tentang bisnis. Iya, banyak mereka juga yang suka ngumpul di situ. Ya, cuman ngumpul doang, ngumpul-ngumpul ini. Ya kita bisa cari ngumpul juga di situ. Misalkan mereka ngumpul juga di asosiasi gitu, grup-grup asosiasi. Nah, disitulah kita berkumpul gitu. Kalau bisa kita harus benar-benar menjadi konsultan, ya harus tahu dulu ilmu-ilmu tentang prestasi. Kalau mereka bertanya, kita bisa. Nah, jadi itu salah satu resep ya, untuk bisa cepat mendatangkan calon-calon customer atau calon-calon prospek. Iya, gimana supaya kita dianggap ahli lah. Dan kita harus percaya diri karena dulu saya gitu loh. Dulu saya 2016 itu saya masih umur 17-an lah. 16 atau 17 ya. Ya gitu, belajar dari e-book saya kopas, saya masukin ke grup WA. Ya ada yang bertanya saya jawab sesuai. Tapi lama-kelamaan jadi mereka menganggap saya ahli. Padahal dulu saya nggak ahli-ahli banget. Tapi saya percaya diri gitu. Mereka manggil saya ikut. Oh, saya nggak belum pantas nih dipanggil coach kayak gitu. Tapi jadikan saya itu jadi doa gitu. Ya Allah, emang kalau ini saya bisa membimbing mereka dan mereka memanggil saya coach, mudah-mudahan itu terwujud gitu. Jadi gitu kita niatkan aja gitu dan berpikirnya positif gitu. Jadi seperti itu. Nah, jadi gitu ya. Jadi harus percaya diri dulu aja. Misalkan kita seorang ahli lah, seperti itu. Di FB banyak, itu banyak grup berseliweran. Nah, teman-teman bisa cari tentang investasi. Ketik aja grup investasi banyak. Tentang lowongan kerja. Itu juga market juga sebenarnya kalau lowongan kerja ya. Walaupun challenge juga gitu, karena kan mereka pasti untuk biaya ini segala macam cukup banyak pemikiran gitu. Tapi kalau lebih bagus lagi ketemu misalkan kumpulan PNS, wah PNS juga banyak loh. Ini ya, saya yang gabung di kelas-kelas saya itu banyak juga ada beberapa PNS juga gitu. Nah jadi gitu di FB banyak di grup-grup itu, atau teman-teman juga add pertemanan orang-orang yang memang teman-teman lihat dia punya apa ya, ibarat kata punya power ya di satu instansi atau organisasi, minimal dia ketua lah atau wakil atau orang-orang yang memang penting gitu di jabatan di organisasi itu. Nah, teman-teman harus bisa tuh ya ngelobi mereka, Pak, saya mau buat acara webinar ini nanti konsultasi ke saya gitu. Kalau udah dapat izin, oh ya boleh. Nah, konsultasi saya, kok saya mau ngadain acara ini. Ya udah saya siap. Oh ya udah, ayo kita presentasi gitu. Itu saya suka gitu. Kalau teman-teman aktif mengejar
calon customer dulu gitu. Jadi sebenarnya eh nggak sulit ya nyari calon customer itu nggak sulit karena di sekitaran kita aja itu banyak, tetangga kita pun juga bisa gitu. Kita ajakkan masuk ke webinar kita gitu ya. Penjelasan tentang bagaimana sih mengelola uang mereka di instrumen investasi perusahaan-perusahaan. Contoh nih, kita kalau nawarin ke salah satu tetangga kita misalnya. Nah, tawarin misalnya gini, bro atau pak atau bu gitu misalnya. Mau nggak menjadi pemilik perusahaan Alfamart? Misalkan mereka sering, kita tahu dulu pola dia itu seperti apa. Mau nggak punya menjadi pemilik perusahaan Alfamart? Oh, mau dong pasti. Iya kan? Mau. Mau. Nah, ya udah ikut deh acara keluar kita gitu. Udah gitu doang. Mau nggak punya saham menjadi kepemilikan perusahaan dari Indomie? Indomie kan terkenal. Oh, mau dong. Gimana caranya? Nah, kita nggak perlu jualan. Kita lihat brand-brand di sekitaran kita gitu. Unilever, Pepsodent, mau nggak? Misal, kalau kita jago ya, jago bercerita. Sebenarnya jualan itu kita harus bisa banyak bercerita loh, teman. Jadi kalau udah ketemu perkumpulan teman-teman kita, eh ada produk misalnya, paham ya tentang investasi itu, pasti banyak nggak percayanya. Justru itu momentum ya, momentum banget sebenarnya untuk kita masuk. Nah, makanya kalau mau tahu, ikut keluar gue nih, oleh saya nih di grup WA saya. Nah, jadi gitu. Oke, macet suaranya. Ya, tadi sedikit problem wifi-nya nih. Oke, jadi gitu ya, teman-teman. Oke, saya tulis aja nih. Ini saya hapus dulu. Jadi cara cara membuat orang penasaran dulu. Nah, jadi teknik ini teknik kita menjual tanpa kelihatan jualan. Sebenarnya kita jualan, tapi kita nggak menjual sesuatu, nggak membuat mereka risih gitu ya. Kita hanya membuat momentum, kalau dalam segi ilmu hipno hipno selling ya. Ini masuk ke bagian bagaimana kita membuat pikiran mereka fokus pada alur cerita kita. Nah, makanya kalau di beberapa ini ya, beberapa film kita itu kan di ini ya, dibuat satu cerita yang membuat kita tuh masuk ke dalam cerita tersebut. Sama dalam cerita juga misalkan tahu nggak brand ini tuh ini. Dia fokus karena kita mau cerita gitu. Kalau kita eh gua ada kelas nih ini, lu mau ikutan nggak mau. Coba kalau dia trust bisa jadi kelas apa tuh gitu. Tapi kalau orang yang baru kita kenal atau yang jarang ketemu, kita mainkan cerita gitu. Oke, silakan. Nah, kita buat eh, cerita yang membuat dia penasaran dengan produk kita gitu. Nah, kalau kelas ini kan misalkan contoh cerita misalkan
Mau nggak? Misalkan gini contoh, eh, sering belanja di Alfamart misalnya. Nah, pasti mereka jawab sering gitu. Nah, kalau 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 dikasih tahu cara menjadi pemilik, eh nah, mau nggak jadi pemilik dari Alfamartnya itu gitu? Bisa dapat eh keuntungan, dua keuntungan, capital gain dan dividen. Karena Alfamart juga sering bagi dividen ya. Nah, mau nggak menjadi pemilik perusahaan Alfamart? Nah, itu ya. Mau nggak sering belanja di Alfamart? Sering. Nah, mau nggak hanya cuman jadi konsumen, tapi jadi pemilik juga loh. Atau jadi investor juga loh di Alfamart ini. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus juga kedua kita buat mainin cerita Indomie misalkan. Indomie Indomie ini dari perusahaan mana sih, teman-teman gitu. Oh, Indofood ini segala macam gitu. Nah, kita kita membuat mereka bisa ini ya, bisa mengingat brand brand ini. Dari perusahaan apa sih ini? Gitu. Indofood misalkan. Mereka pada jawab deh. Nah, tahu nggak teman-teman? Memang harus harus bisa, kalau nggak bisa memainkan cerita, teman-teman langsung aja tembak, mau nggak teman-teman supaya bisa menjadi pemilik dari Indomie seperti ini, Indomie ini. Mau nggak saya kasih tahu caranya supaya menjadi pemilik dari perusahaan Indomie ini? Nah, pasti gimana tuh caranya tuh? Nah, jadi harus teman-teman juga harus hafal juga ya produk-produk eh, perusahaan-perusahaan ini. Bisa cek di Google, itu banyak banget eh, misalkan ya produk produk Mayora. Mayora ada sahamnya di MYR, eh MYOR. Nah, ini produk Mayora gitu. Kopiko, Lakis lah, ya Beng Beng. Nah, ini bisa jadi topik gitu di pembahasan temen kalau lagi kumpul atau apa. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi itu bisa jadi topik. Nanti pun juga saya juga akan buat topik-topik ini untuk menjadi satu promosi yang minimal mereka tertarik dulu bertanya maksudnya itu apa, gimana caranya, gitu. Info dong gitu. Kan di FB jadi itu ya cara supaya teman-teman bisa berhasil ya dalam memasarkan produk-produk dari kita gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyain ya. Nah, jadi itu banyak contoh gitu. Misalkan kita
kita punya udah beli sahamnya di situ, wah gue lagi minum nih produk yang dimana gue juga jadi pemilik perusahaan itu gitu. Nah jadi mereka kan akan penasaran sendiri gitu. Cuman kita jadi pede aja. Ya memang bener loh kalau misalkan rapat umum pemegang saham bisa dipanggil loh sama sama dari perusahaan itu awal gitu. Tapi kebanyakan sih langsung gitu ya. Nah, jadi gitu. Jadi bisa bisa apa ya? Satu topik cerita gitu. Disediakan kan marketing ya nanti disediain. Semua disediakan. Marketing, copywriting ya, semua disediakan. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini benar-benar kita support banget gitu ya. Karena kelas ini bukan sekedar kelas yang mengajarkan eh, untuk udahlah hidup berjalan seperti air gitu. Itu kadang mereka mau jualan gengsi, ngeliat takutnya dicengin temennya ini gitu segala macem. Ya ini kasih solusinya gitu. Nggak perlu jualan, nggak perlu nyari pembeli, cukup sediakan smartphone yang terhubung dengan aplikasi sekuritas dan siapkan modal eh, sekian sekian ratus ribu atau sekian juta gitu, misalnya 1 juta, ya udah. Dan jadi di situ ya, di situ jadi nilai tambah. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke ya, insya Allah teman-teman bisa tercapai reward ini. Saya yakin, 100% yakin. Benar-benar saya ingin membantu paling tidak dari 58 list itu ada mungkin 10 orang lah yang mencapai ini. Dan saya harapannya sih 30 orang loh bisa mencapai reward ini gitu. Yang nantinya mereka akan menginspirasi ratusan reseller lainnya yang memang dia punya tujuan yang sama gitu. Nah, teman-teman lah yang di sini yang akan menjadi orang-orang yang masuk dalam pencapaian reward ini. Insya Allah saya akan bantu semaksimal mungkin. Ya entah kalau teman-teman mau saya presentasi produk grupnya, ya saya akan bantu. Mau offline, yang penting
tertarget ya, orang yang tertarget, dan juga minimal ada 5 sampai 10 orang. Ya insya Allah ya, jika jadwalnya saya bisa kosong, ya saya samperin gitu. Atau nanti dari tim saya yang bisa samperkan gitu. Nah, jadi benar-benar kita support banget pokoknya saya benar-benar, ya pokoknya saya benar-benar bantu lah, harus bisa teman-teman mencapai reward yang sudah kita paparkan di sini. Paling minimal banget ini loh, saya paling minimal banget saya bantu teman-teman 100 sales ini bukan hal yang sulit sih. 100 orang gitu, atau enggak dengan strategi gini, 10 orang kita ajak, dia udah merasakan, lu ajak lagi itu misalkan 2 orang 5 orang temennya, nanti kan di present lagi, udah 5 dari 10 kali 5 aja 50. Kalau 50 itu goal lagi, teman-teman dapat 50 sales lagi. Kemarin kan 10 sales. Nah, tambah lagi 50 jadi 60 sales. Tinggal 40 lagi. Libatkan lagi gitu. Atau teman-teman tinggal hajar lagi, iklan lagi gitu. 40 sales. Jadi ada banyak cara nih. Ada banyak cara. Nah, itu ini minimalnya gitu. Dan nanti kalau teman jualannya mesfat, ya siap, bukan hal yang mustahil ya bisa dapat Honda Brio ini atau rumah ya, rumah ini, dan nanti saya serahkan secara langsung simbolis ya, supaya teman-teman bisa menginspirasi para tim-tim reseller yang memang belum mencapai reward ini gitu. Nah, tugas saya adalah membantu teman-teman yang ada di Zoom ini ya untuk mencapai reward yang ada di sini. Nah, jadi gitu kesempatan sekali ya teman-teman semua yang serius ya, selain dapat komisi, dapat juga reward penjualan dan juga dapat support ya, support presentasi dari saya bersama tim. Oke, ada lagi mungkin yang mau ditanyakan karena udah cukup malam juga kita. Jadi mungkin itu dulu ya dari saya. Silakan ya. Boleh mungkin kalau ada yang mau tanyakan lagi, mungkin 5 menit lagi lah kita tunggu. Silakan ya. Mungkin nanti Pak Kang Dam bisa tutup jika tidak ada pertanyaan lagi. Oke, mungkin itu aja ya dari saya teman-teman. Insya Allah ya teman-teman yang mau umroh, yang mau punya mobil, yang mau punya rumah, yang mau punya emas, ya, insya Allah ini bisa jadi jalan. Karena kita kasih fasilitasnya nih, kita kasih fasilitasnya, kita kasih supportnya, ya di webinar ini, di Zoom ini. Tinggal bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan nggak fasilitas kita, support dari kita, ya. Apalagi ini free loh dari saya gitu. Nanti ke depannya saya nggak akan buat free lagi. Jadi gini, saya satu lagi ya. Jadi teman-teman juga untuk yang VIP ini ada syarat juga. Kalau selama nanti di bulan Oktober tidak ada penjualan masuk gitu ya. Nah, itu juga akan ada pertimbangan juga saya sama tim gitu. Karena kan kita kasih saya free nih gitu, tapi nggak dimanfaatin dengan baik nih. Ya kita akan turunkan peringkatnya menjadi reseller basic ya, yang free.
Kalau reserve VIP kita akan buka nanti berbayar. Karena nanti mereka akan masuk ini ya, reward penjualan ini gitu. Kalau resolusi ya hanya dapat komisi 15%, reward mungkin ya reward kecil-kecilan lah dari kita gitu. Bukan ke rewardnya utama ya. Nah, jadi gitu ya. Oke, silakan Pak Kang Dam lanjutkan ya. Oke, Pak Kang Dam mungkin masih ada kah Pak Kang Dam? Oke, kita matikan dulu. Ya, maaf. Oke, Ya, alhamdulillah ya. Selesai malam ini ya Kak, terus ya. ya sudah selesai.